Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas bahasa umat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4 menyatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Ayat ini begitu jelas menegaskan bahwa tugas seorang rasul, seorang utusan Tuhan, adalah memberikan keterangan sejelas-jelasnya tentang ketuhanan. Dan tentunya kita telah maklum bahwa Tuhan adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan ini. Dari mana hidup ini berasal? Mengapa Tuhan memilih rasulnya untuk menjalankan tugas-tugas kerasulan? Antara lain agar manusia itu tahu bahwa Tuhan itu ada. Lalu setelah kita tahu bahwa Tuhan itu ada, apa gunanya? Apakah gunanya Tuhan? Bila pertanyaan seperti ini kita ajukan kepada orang lain, pastilah kita akan ditertawakan karena dianggap terlalu bodoh, sehingga tidak tahu apa gunanya. Namun jika kita buka lagi buku-buku sejarah, apalagi kisah lahirnya sebuah agama, pastilah diawali dengan pertanyaan tentang apakah ada yang Maha Kuasa dalam hidup ini. Semua para rasul pasti memiliki kisah mencari Tuhan. Dan kisah Nabi Ibrahim sangatlah terkenal. Di dalam surat Al-An'am 76 dinyatakan, "Walamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi walamma afala qala la uhibbul afilin." Ketika malam itu telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka yang tenggelam." Bagi kita sekarang, cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan hanyalah cerita yang sering kita dengar untuk menghibur anak-anak kecil kita menjelang tidur, atau kita dengar dari guru-guru TPG ketika menceritakan kisah para rasul. Pernahkah kita perhatikan secara mendalam dan berpikir secara berkesinambungan hingga masa-masa kita sekarang dan kemaslahatan bagi umat manusia di seluruh alam semesta ini? Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekarang kita kenal adalah bapak bagi semua bangsa, terutama yang mengaku bangsa yang beradab. Beliau adalah bapak bagi 3 agama besar di muka bumi ini, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Pemeluk ketiga agama inilah yang terbesar jumlahnya di seluruh dunia. Pernahkah kita bertanya, seandainya Nabi Ibrahim waktu itu gagal menemukan Tuhannya, apakah sekarang kita mengenal Tuhan? Adakah sesuatu bisa ditemukan tanpa dicari? Lalu perlukah kita mencari Tuhan? Atau cukup Nabi Ibrahim saja yang mencarinya? Dan bila kita ternyata memang pernah mencarinya, benarkah Tuhan yang ditemukan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama dengan Tuhan yang kita temukan? Dan bukankah Tuhan yang dijelaskan oleh semua rasul adalah Tuhan yang sama? Anak-anakku, murid-muridku
Marilah kita tebarkan pandangan mata kita kepada luasnya muka bumi ini, di setiap daerah, di setiap wilayah, di mana banyak penduduknya. Tentu ada yang menjadi pemimpin dari golongan mereka sendiri. Apapun negaranya, suku bangsanya, warna kulitnya, ragam bahasanya, mereka pasti dipimpin oleh seorang utusan Tuhan yang memiliki naluri kebenaran dan kebajikan di atas rata-rata manusia lainnya. Dan tak jarang para utusan itu harus menanggung risiko kehilangan nyawa demi misi yang harus dijalaninya. Karena mereka adalah utusan yang berasal dari golongan mereka sendiri, sudah barang tentu hubungan atau interaksinya menggunakan bahasa setempat. Bahasa adalah alat komunikasi, sarana berhubungan antara satu orang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain. Masyarakat Arab menggunakan bahasa Arab, masyarakat Cina menggunakan bahasa Cina, masyarakat India menggunakan bahasa India, dan seterusnya. Wilayah yang berkumpul adalah masyarakat internasional, tentunya menggunakan bahasa internasional, sebagaimana yang telah disepakati secara internasional pula. Penjelasan seperti ini tentunya sesuatu yang alamiah atau sesuatu yang ilmiah. Surat Ibrahim ayat 4 di atas juga menunjukkan bahwa Al-Quran juga sesuatu yang sangat ilmiah. Bila kita hidup bergaul dengan orang-orang yang belum ilmiah atau belum rasional, kita juga harus maklum kita memang hidup dalam kehidupan yang beragam, bukan hanya yang seragam. Dan bahkan orang-orang yang menyukai seragam itu adalah bagian dari keberagaman itu sendiri. Termasuk orang-orang yang masih mempunyai pemikiran bahwa di surga kelak bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Dan otomatis mereka yang tidak bisa berbahasa Arab tidak mungkin masuk surga. Tentu saja pemikiran seperti ini muncul dari golongan orang-orang yang belum berpikir secara ilmiah atau rasional. Berapa banyakkah manusia di muka bumi ini yang bisa berbahasa Arab? Dan bila surga itu adalah kelak, mungkin masih ribuan tahun lagi yang akan datang. Lalu dari mana kita tahu bahwa di surga nanti harus berbahasa Arab? Penjelasan surat Ibrahim ayat 4 tersebut begitu gamblang tentang bahasa umat atau bahasa orang-orang yang kita ajak bicara. Bagaimana mungkin orang Cina dijelaskan dengan bahasa Arab? Bagaimana mungkin anak yang masih TK dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang akademis? Bagaimana mungkin orang yang belum mengenal bahasa hakikat dijelaskan dengan bahasa-bahasa kias? Bukankah tujuan dari menjelaskan adalah agar jelas? Penjelasan bisa kita berikan kepada mereka yang mengerti bahasa kita, baik itu bahasanya, topiknya, atau levelnya. Contohnya, anak kita yang masih balita butuh contoh 2 buah lidi agar bisa mengerti bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Anak kita yang masih kecil butuh kita dekatkan pada korek api yang sedang menyala agar dia tahu bahwa api itu panas. Kita tidak bisa menjelaskan sesuatu yang sederhana dengan cara yang sulit. Contohnya, untuk menjelaskan 1 tambah 1 sama dengan 2 dijelaskan dengan cara 50 ditambah 40 ditambah 10 dikurangi 98 baru sama dengan 2. Meskipun isinya tetap sama, yakni 2. Bahkan seharusnya sesuatu yang sangat sulit bisa kita jelaskan dengan sangat sederhana sehingga menjadi
menjadi mudah. Misalnya pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Bisa kita jelaskan, apa mungkin ada mobil berjalan sementara sopirnya tidak ada? Apa mungkin ada kursi tetapi tidak ada tukang kayu? Setiap para utusan adalah sosok yang jenius dan religius. Jenius artinya memiliki kecerdasan luar biasa. Religius artinya agamis atau hubungan dengan Tuhan yang selalu dekat. Sejarah mencatat bahwa setiap orang yang menyampaikan atau setiap rasul selalu ditolak oleh umatnya, kecuali hanya sedikit sekali yang beriman. Bukan lantaran kurang jelasnya mereka menerangkan atau kurang keteladanan, namun karena kenyataan bahwa manusia hidup di dunia ini sangatlah cinta duniawi. Penjelasan tentang adanya Sang Maha Pencipta yang Maha Rohani sangatlah tidak menguntungkan bagi mereka-mereka yang memiliki banyak kelebihan harta atau materi. Perintah-perintah agama yang dianggap menyusahkan mereka sangat memberatkan mereka. Semisal sholat, zakat, puasa, atau harus berbagi, tak boleh bangga diri, harus berserah diri, harus sabar, harus ikhlas, syukur, dan sebagainya. Semua itu sangat bertentangan dengan hawa nafsu mereka yang menginginkan kebebasan mutlak, kebebasan tanpa batasan apapun. Hadirnya agama yang dibawa oleh para rasul dianggap sebagai perampas kebebasan mereka. Sekali lagi bukan lantaran kurang jelasnya para rasul menyampaikan. Ger anak-anakku, murid-muridku, dengan mengingat kalimat bahasa kaumnya atau bahasa umat, kita mestinya sadar manakala berkomunikasi dengan siapapun harus menggunakan empati yang sangat kuat akan kebutuhan lawan bicara kita atau lingkungan kita. Nasihat yang bijak bisa saja tidak berguna sama sekali bila disampaikan dengan cara yang salah, apalagi kepada orang yang tidak membutuhkan. Demi kelancaran visi, demi kelancaran misi, visi dan misi harus kita kuasai dengan baik, dan tentu saja sabar dan telaten adalah hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Bukankah setiap orang menginginkan hidup sukses? Lalu, apa itu visi dan misi hidup kita? Apakah kita termasuk orang yang tidak jelas di mata kita sendiri? Dan benarkah begitu sulit memahami bahasa kita sendiri? Sekian dulu wejangan-wejangan Meyang. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.